Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir, NIM saya 8040190212, kelas 05 PS6, Makul Enterprise Information System. Di sini saya akan menjelaskan proses pemodelan bisnis Rumah Sakit Agni Medika Jambi. Sejarah pertama Rumah Sakit Agni Medika Jambi. Rumah Sakit Umum Agni Medika Jambi yaitu salah satu rumah sakit milik swasta atau lainnya Kota Jambi yang berwujud RSU, diurus oleh PT Agni Bersaudara dan tercatat dalam RSTPD. Rumah sakit ini telah terregistrasi sejak tanggal 25 bulan 6 tahun 2015 dengan nomor surat izin 445 atau 1730 atau Dinkes atau 2015 dan tanggal surat izin 09/02/2015 dari Wali Kota Jambi dengan sifat perpanjang dan berlaku sampai 5 tahun. Setelah melangsungkan proses akreditasi rumah sakit seluruh Indonesia dengan proses akhirnya diberikan status. RSU ini berlokasi di Jalan Berlin RT 12 nomor 21 Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi, Indonesia. Rumah Sakit Agni Medika merupakan penyedia pelayanan jasa kesehatan swasta yang berlokasi di Jalan Berlin RT 12 Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Rumah Sakit Agni Medika didirikan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan yang terbaik dan terpercaya, yang tentunya akan selalu berusaha dan berdedikasi untuk menjadi rumah sakit yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat. Rumah Sakit Agni Medika Jambi. Visi misi Rumah Sakit Agni Medika Jambi. Visi Rumah Sakit Umum Agni Medika Jambi adalah menjadi rumah sakit pilihan dan terpercaya dalam pelayanan kesehatan masyarakat Jambi. Misi Rumah Sakit Agni Medika Jambi: A. Mewujudkan rumah sakit yang terakreditasi sesuai standar nasional akreditasi rumah sakit. B. Memiliki tenaga kesehatan yang profesional, loyal, berakreditasi tinggi, disiplin dengan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. C. Meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan perumahasakitan. Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Agni Medika Jambi. Direktur yang diketuai oleh Dr. Dita Febriana. Dan di sini ada bagian dari komite-komitenya, yaitu komite medik, komite keperawatan, komite tenaga kerja dan kesehatan lain, 4 komite PPI, dan kelima komite PMKM. KA bagian keuangan dipegang atau dipimpin oleh Rini Profita SIP. KA bagian pelayanan diketuai oleh NS Jusinami Escape. KA bagian umum dan SDM diketuai oleh Khoiria. KA bagian sarana dan prasarana diketuai oleh Abdurrahman. Di bagian KA pelayanan itu terdapat 2 bagian, kasir bagian keuangan dan kasir bagian perawatan. Kasih bagian keuangan diketuai oleh Dr. Gusti. Bagian kasih perawatan diketuai oleh Delta Helopteratika AM. Berikut adalah stakeholder. Berikut adalah stakeholder Rumah Sakit Agni Medika Jambi. Stakeholder memiliki 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas mendukung. Aktivitas utama yaitu pelayanan medis dan penunjangan, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi. Untuk stakeholder dari rumah sakit itu ada kepala rumah sakit, dokter, pasien dan karyawan. Untuk dari pemerintah ada Pemkot Jambi dan Dinas Kesehatan. Untuk masyarakat ada pasien, anak-anak, dewasa dan manula. Aktivitas pendukung ada manajemen keuangan, manajemen SDM dan diklat, dan manajemen sarana dan prasarana. Untuk stakeholder dari rumah sakit ada kepala rumah sakit, dokter, pasien dan karyawan.
Dari pemerintah ada Pemkot Jambi dan Dinas Kesehatan. Untuk masyarakat ada anak-anak, dewasa, dan manula. Value chain Rumah Sakit Umum Erni Medika Jambi. Di sini ada dua support, kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Untuk kegiatan utama, kegiatan pendukung sini ada manajemen keuangan, perencanaan akuntansi, manajemen keuangan dan aset. Kedua, manajemen SDM, sumber daya manusia dan diklat, ada tenaga kerja, dokter, perawatan, absensi, analisis kesehatan. Yang ketiga, manajemen medis dan prasarana, peralatan medis, radiologi, farmasi, ambulans. Untuk aktivitas utama itu ada administrasi, yaitu ada bagian dari pendaftaran pasien, pelayanan medis, yaitu ada rawat jalan dan rawat inap. Penunjangan itu ada laboratorium, pelayanan keperawatan ada IGD dan HCU. Ini berikut daftar kandidat aplikasi. Laboratorium, sistem informasi laboratorium dengan kode aplikasi ada 3, yaitu aplikasi 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, di mana aplikasi 1.1 yaitu laboratorium rawat jalan, aplikasi 1.2 laboratorium rawat inap, aplikasi 1.3 itu pencatatan hasil labor. Untuk rawat jalan itu memiliki 2 kode aplikasi, yaitu 2.1 dan 2.2. Yang pertama pencatatan pasien rawat jalan, yang kedua aplikasi pengolahan rujukan rawat jalan. Rawat inap memiliki 3 kode aplikasi, yaitu pertama pencatatan pasien rawat inap, yang kedua data kamar, yang ketiga pengelolaan rujukan rawat inap. Yang keempat ada UGD, itu memiliki 4 kode aplikasi. Yang pertama aplikasi pendaftaran UGD, yang kedua pencatatan pasien UGD, yang ketiga pengelolaan rujukan UGD, yang keempat pengelolaan rawat jalan. HCU memiliki 3 kode aplikasi. Yang pertama aplikasi pencatatan pasien HCU, yang kedua aplikasi pendaftaran HCU, yang ketiga pengelolaan rawat inap. Manajemen keuangan memiliki 3 kode aplikasi, yaitu 1. Aplikasi pengelolaan biaya sarana dan prasarana, 2. Pengelolaan gaji karyawan, 3. Pengelolaan laporan keuangan. Manajemen umum, sumber daya manusia dan diklat memiliki 4 kode aplikasi, yaitu 1. Kepegawaian, aplikasi absensi, aplikasi jadwal shift, aplikasi pengelolaan kinerja karyawan. Manajemen sarana dan prasarana memiliki 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi barang masuk dan kedua aplikasi barang keluar. Ini berikut gambaran dari aplikasi tersebut. Di laboratorium, aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3 mengarah ke rawat jalan, dan aplikasi rawat inap ada 2, yaitu aplikasi 3.2 dan 3.3 menuju ke UGD, langsung ke HCU. Ini semua yang di laboratorium, rawat jalan, rawat inap, UGD dan HCU itu adalah proses bisnis utama. Dan proses bisnis pendukung itu ada MK, ada MSDM, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan MSP, manajemen sarana dan prasarana. Portofolio aplikasi di sini ada 4 macam, ada 4 jenis: strategi, berpotensi tinggi, operasional kunci, dan pendukung. Untuk bagian strategi di sini ada aplikasi pendaftaran pasien UGD, aplikasi pasien HCU, aplikasi pencatatan pasien rawat jalan, rawat inap, aplikasi pencatatan rawat jalan, jadwal shift, kepegawaian, barang masuk dan barang keluar. Untuk yang di berpotensi tinggi ada aplikasi pengolahan kinerja karyawan, aplikasi laboratorium rawat jalan, aplikasi laboratorium rawat inap, aplikasi pencatatan pasien UGD, aplikasi pencatatan pasien HCU. Operasional kunci ada 4 aplikasi: pengelolaan laporan keuangan, pengelolaan biaya sarana dan prasarana, pengelolaan gaji karyawan, pencatatan hasil laporan.
Dan untuk pendukung ada 7 aplikasi, yaitu aplikasi data kamar, pengelolaan rawat jalan, pengelolaan rawat inap, pengelolaan rujukan rawat inap, pengelolaan rujukan rawat jalan, pengelolaan rujukan UGD, dan absensi. Baik, saya lanjutkan soal kedua, yaitu use case diagram dan activity diagram pada PT Simpati Sumedang. Sebelum kita mencari untuk membuat sebuah use case diagram atau activity diagram, kita harus mengetahui proses bisnisnya terlebih dahulu. Nah, di sini proses bisnisnya ada terbagi dua, yaitu proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung. Yang dimana penjelasannya, proses bisnis inti itu ada pemasaran dan promosi, pemenuhan order dari pelanggan, layanan pelanggan. Untuk proses bisnis pendukung ada pengelolaan keuangan, pengelolaan pegawai, dan pengembangan infrastruktur dan teknologi. Berikut adalah use case diagram proses bisnis inti. Proses bisnis inti pada PT Simpati itu ada 3 macam tadi, yaitu ada pemasaran, pemenuhan order, dan layanan pelanggan. Nah, di pemasaran ada 2 bagian, yaitu untuk penerimaan order dan pemasaran dan promosi. Pemenuhan order itu ada 4, yaitu pembelian rawat material, desain produk, praktik produk, dan pengiriman produk. Di layanan pelanggan itu ada 2, yaitu layanan purna jual dan komplain pelanggan. Berikut activity diagram proses bisnis pendukung. Kita mulai dari start, dari konsumen terima order pelanggan, lanjut ke produksi. Dari produksi dia mensurvei dan mengukur, langsung kalkulasi biaya produksi. Setelah kalkulasi biaya produksi, si pemasaran kalkulasi harga jual dan deal dengan pelanggan, langsung ke produksi. Produksi merancang produk, pengecekan bahan baku. Jika iya, maka persiapan alat dan bahan langsung jika tidak, bahan tidak tersedia, balik ke pemasaran. Jika iya, persiapan alat dan bahan itu disiapkan, praktikan produk, langsung ke finishing dan delivery produk atau pengiriman. Inilah penjelasan dari activity diagram dan use case diagram pada PT Simpati.